karakter itu ditekankan hanya di sekolah dasar, itu kan ya berat ke posisinya kayak Mbak Mul 300.000 suruh buat karakter kayak gitu tuh ya. Ya tadi SMK udah bayarnya mahal, nggak ada karakternya, habis lulus SMK nggak tahu lo mau kemana lah, mau ke mesin lah. Kita berbicara tadi, Bang Us tahu lah ya, tahu gaji yang 300.000 tambah insentif yang 500.000 itu. Pengajar di sini itu ada berapa, Bang? Pendidik di sini ada berapa? 7. Ada 7. Satu ASN. Yang satu ASN. Berarti yang 6. Oke, 6 dengan gaji seperti itu. Kira cukup, Bang? Cukup itu kan dari kita ya. Cukup dari Mbak Mul. Ya, cukup itu kan dari kita. Personal ya, personal, bukan pandangan dari orang lain. Kalau untuk kebutuhan lah, kebutuhan cukup itu kan tidak harus banyak harta, tidak harus banyak uang ya kan. Itu ya buktinya sampai sekarang lah, gimana ya kan, tetap bisa bergaul. Itu jelas ya kan, ada iuran, ada apa, berarti jalan dengan teman-teman bisa mengikuti lah ya. Itu kan salah satu indikator lah. Dan ternyata ya keluhan pasti ada lah. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Mereka yang 6 ini kan juga wiyata. Mereka juga apa cukup seperti itu kan. Mereka kan seperti itu. Kembali lagi ke saya. Loh, saya pun seperti itu. Kalau mereka itu buktinya ya. Buktinya mereka tahan sampai bertahun-tahun, berarti mereka nyaman lah. Setidaknya seperti itu ya. Setidaknya seperti itu, mereka nyaman. Walaupun tadi keluhan tetap ada. Rezeki mungkin tidak datang dari sini. Saya punya teman, beliau itu mungkin dikatakan di lembaganya hanya honornya berapa. Tapi ternyata beliau itu punya usaha. Yang usaha ini kalau dikurskan kalau dinominalkan itu lebih dari yang ASN. Beliau itu pernah punya pikiran, kenapa saya tidak tekuni saja ini ya kan? Yang punya yang usaha itu. Yang punya income lebih banyak ini, profit jauh lebih banyak, bahkan ASN pun kalah. Kenapa kok saya tidak fokus ini saja? Ini saya tinggalkan. Setelah itu malah kepala madrasah yang diajak ngomong, oke lah, penghasilan kamu dari usaha ini jauh lebih gede. Tapi bisa saja. Jadi beliau menganalogikan rezeki dengan upah atau bayaran itu berbeda. Ini rezeki kamu itu segini. Nek bayaran bisa mungkin lebih tinggi, karena gini, banyak yang mohon maaf ASN yang kurang pun juga banyak. Padahal gajinya sekarang ASN itu ada yang 3, 4 sampai 5 juta. Tergantung dengan golongannya. Tapi sekali lagi mohon maaf, banyak yang sertifikatnya diagunkan ya kan, SK-nya itu. Tapi tidak sedikit juga yang notabene wiyata bakti bisa beli ruko, bisa punya usaha mandiri, bahkan autopilot, dan bisa naik haji. Padahal beliau atau wiyata bakti ini hanya kalau secara nominal di lembaganya ataupun profesi pokoknya adalah sebagai wiyata bakti. Itu mungkin kontradiktif ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Makanya rezeki itu saya katakan dengan teman-teman, rezeki itu tidak hanya kita dapatkan dari apa yang kita usahakan saja, ya Pak, dari diri kita sendiri, tapi bisa saja lewat teman-teman yang lain. Maka ya perbanyaklah
silaturahim kalau misalnya kira-kira. Silaturahim itu pasti akan Dan itu kita dapat juga dari dengan kita wiyata bakti ini. Otomatis ya dimanapun lah, tidak hanya di lembaga atau tidak hanya di lembaga pendidikan, tapi di lembaga manapun, dengan kita terjun ke situ, otomatis kita punya link baru, punya teman-teman yang bisa mensupport kita, ya, jaringan-jaringan yang ada di lembaga kan, banyak sekali mas kan. Itu mungkin yang jadi kelebihan. Makanya di sini tadi nyinggung teman yang sudah punya bisnis tadi tapi tetap di lembaganya itu kan, itu saran dari kepala madrasah sini, ini jangan ditinggalkan, tetap usaha jenengan tetap jalan, tapi di lembaganya tetap jalan. Niatkanlah dengan ini untuk mengamalkan ilmu, yang sini untuk mencari nafkah untuk keluarga misalkan ya. Itu seperti itu, walaupun porsinya harus kita bagi-bagi ya. Karena harus punya tanggung jawab juga. Kita komitmen, kalau misalkan kita sebagai pendidik ya harus punya komitmen lah. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kita punya komitmen seperti itu. Kita di dunia bisnis ya kita harus punya komitmen, sekiranya kita harus profit, kita apalagi bisa menghidupi keluarga dan sebagainya, itu komitmen lah bagi saya, seperti itu. Ya mungkin dari cerita Mbah Mul yang tadi itu kan, kalau kita bicara parameter gaji itu kan sudah ada ukurannya sih. Ada ukurannya. Ada ukurannya dengan gaji yang segini, tergantung dari golongannya berapa, golongannya apa itu gaji mengikuti. Itu kan berarti kan Mbah Mul itu memisahkan antara ini loh gaji, ini loh rezeki. Kalau rezeki itu kan unlimited lah katakan di situ ya. Katakan di situ kita berbicara agak religius ya, Tuhan itu kan salah satunya maha kaya, jadi apapun bisa dia berikan sama kita ya toh. Kalau kita berbicara nilai nominal itu kan gaji itu nggak cukup sih harusnya. Itu kalau kita berbicara secara matematis ataupun secara logika ya, kita akan berhitung ke situ. Ini nggak cukup, ini untuk beli rok aja nggak nutup. Tapi karena kalau kita berbicara arahnya ke yang namanya rezeki itu kan unlimited itu unlimited. Itu memang dari situ berarti kan cenderung mungkin ini Bangus harus ketemu ya dengan kepala madrasah. Dia bisa ngasih statementnya seperti itu. Ini obrolannya pasti berat ini Udi. Ini obrolannya pasti sangat berat ini. Karena dengan ini hanya sekedar pendapat Bangus ya, pendapat Bangus. Mungkin si Pak kepala madrasah ini dengan dia melakukan berbagi ilmu, niatannya dia tulus. Mungkin dia juga punya usaha. Ya, dia punya usaha dan berjalan sangat mulus apa yang dia harapkan. Dan mungkin kan kalau saya pribadi loh orang mengatakan sukses itu kayak apa sih Bang? Kalau personalnya Bang Gus mengatakan yang namanya orang berbisnis ataupun orang sukses itu kadang yang kita inginkan itu malah melebihi. Jadi Tuhan itu kasih, kita pingin beli BlackBerry katakanlah, kita pingin beli BlackBerry, tapi ternyata Tuhan ngasihnya iPhone yang jauh lebih mahal. Itu namanya sukses. BlackBerry ini sudah tutup ya? Oke lah, kita berbicara. Oke, contohnya kita kepengen ya beli iPhone 6 itu kita punya biaya. Kalau nanti saya punya iPhone 6 kita akan sukses tuh ya tadi. Tapi ternyata Tuhan ngasihnya iPhone 12. Nah, itu baru Bangus mengatakan, itu sukses yang keinginannya manusia itu yang seperti ini, tapi Tuhan ngasihnya lain. Ya, dan itu jauh lebih baik. Dan mungkin dengan kembali lagi di situ, dengan niatannya kita sudah positif, niatannya bagus, tulus. Itu akhirnya dengan gaji yang seperti itu udah nggak dipikirkan itu gaji yang kecil banget ya, itu kecil lah, bisa dikatakan kecil. Kasih rezeki dari Tuhan itu, dari Allah itu yang lainnya, dan itu jauh lebih gede dari yang kita harapkan sebagai seorang, mungkin dalam konteksnya wiyata itu pasti berpikirnya untuk menjadi seorang ASN ya. Tapi ternyata dia dikasih rezeki yang melebihi ASN. Ya bener Adi. Betul. Itu baru bisa dikatakan wah itu sangat kalau kita berbicara wiyata. Apa sih itu? Mungkin itu apa ya? Ya enggak tuntutan sih, apa ya namanya? Memang kalau bicara rezeki ya mentok lah. Saya sudah ya tadi sudah utarakan lah ya. Tapi di samping itu saya sendiri ya tadi punya tanggung jawab, karena saya sebagai pendiri ikut mendirikan, bukan mengaku sebagai pendiri, ikut mendirikan dari awal. Tadi juga sudah saya katakan bahwa cita-cita punya niatan untuk membesarkan sekolahan, itu yang menjadi motivasi utama. Itu malah itu kalau bagi saya pribadi ya. Itu motivasi nih Bang Mul ya, atau motivasi. Dan Bang Mul sudah tahu dong konsekuensinya. Ya toh? Sangat tahu konsekuensinya dengan yang seperti rentetannya tadi cerita ini seperti ini kan konsekuensinya udah tahu. Iya.
Jadi kembali lagi kan pokok intinya ini kan niatannya kan Mbak. Iya, niatan. Niatannya. Toh dengan gaji yang seperti itu Mbak Mul ya tetap kayaknya ngobrol, ketemu teman, masih ngerokok, santai, jalan-jalan, is oke lah. Is oke lah kalau bicara seperti itu kan berarti niatan berarti. Walaupun sampai sekarang belum cita-citanya belum ya on progress lah ya. On On progress. Kalau kita berbicara, mungkin Mbak Mul kalau kita berbicara ke cita-cita, aku yakin, Bang Us yakin banget ini. Yang di gambarannya Mbak Mul dulu itu nggak seperti yang sekarang loh. Mungkin. Iya toh. Mungkin. Dengan kita Bang Us lihat itu ya. Oke lah, kita podcast di sini, kita ngobrol di sini. Ini salah satu gedung yang baru, ya toh. Salah satu gedung yang baru. Ternyata di sana kan gedung utamanya kan yang di sana tuh, Dek. Iya. Ya toh. Itu sudah di luar ekspektasi. Bang Us yakin di situ. Iya. Iya toh? Iya. Mungkin apa ya gambarannya waktu dulu Mbak Mul punya cita-cita ingin mendirikan madrasah, ingin mencerdaskan masyarakat yang ada di Sedot ini. Pandangannya pasti paling sekolahannya kayak gini. Enggak mungkin terlintas bahwa nanti akan punya 2 gedung yang terpisah dan lahannya lebar banget. Dan ini mohon doanya. Mohon doanya. Ini di belakang masih ada pondasi baru. Ya pondasi lama. Pengen buat gedung lagi, tapi memang sementara ini belum terkumpul dananya ya. Kita punya cita-cita untuk bisa buat gedung yang relevan lah ya. Kalau kita berbicara yang namanya kemauan, yang namanya cita-cita, kita nggak ada parameter ini. Iya. Betul. Kita nggak ada. Ukurannya nggak ada ini. Soalnya kita berbicara manusia, itu kan pasti serakah. Ya pasti serakah. Cuma kita berbicara serakahnya itu yang positif atau yang negatif. Kalau berbicaranya konteksnya kita berbicara sama Mbah Mul, Bang Us berbicara sama Mbah Mul pada saat ini, saya punya cita-cita ini gedungnya lebih tinggi, lebih banyak. Itu kan karena ingin menyerap masyarakat supaya ke sini bersekolah di sini, mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Ya tadi. Iya. Itu kan pasti ke situ deh. Betul. Bukan hanya sekedar kalau gedungnya tinggi tapi di situ karepmu sekolah karepmu, yang penting kamu bayar udah kelar itu urusannya. Kan enggak deh. Iya. Pelakunya kan lah paling enggak dengan harusnya Bang Us lihat kayak gini. Ini harusnya bagi teman-teman ataupun yang lihat di channelnya Mitra Bang Us ini harusnya lebih tergerak lah. Paling enggak sebenarnya untuk menunjang pendidikan ini jauh lebih layak lagi, jauh lebih bagus lagi dan enggak kalah saing dengan yang ada di luar sana. Bang Us pengen tanya, butuh apa wes ini kurangnya? Kurangnya apa aja itu? Kurangnya. Tadi kalau bicara cukup dan tidaknya ya, tidak ada batasnya kan. Tidak ada batasnya. Tapi setidaknya suatu lembaga itu harus setidaknya loh ya, setidaknya fasilitas untuk pembelajaran ya, belajar dan mengajar itu harus terpenuhi, memadai ya. Makanya kami punya cita-cita untuk mendirikan gedung baru. Kalau yang di gedung yang lama itu kan masih bareng sama Madin, Madrasah Diniyah. Iya, jadi kita coba pisahkan untuk bisa memaksimalkan proses belajar mengajar. Nah, kita pengen membuat lokal baru. Ya sih, kalau standarnya di sekolah dasar atau MI itu ya ruang kelas minimal ada 6 lokal. Terus ada kantor, ada lab, ada musola, ada gudang dan seterusnya lah. Itu kami belum terpikirkan, ini dananya dari mana saja. Padahal untuk sekolah swasta itu kita mandiri. Jadi tidak seperti di lembaga atau sekolah negeri ya. Sekolah negeri. Yang mana untuk pembangunan itu di cover langsung dari pemerintah. Tapi kalau yang swasta itu biasanya kita cover mandiri. Swadaya. Swadaya itu sejahtera. Swadaya. Karena kalau misal contoh MI berarti itu milik ataupun lembaga yang lain yang swasta. Bisa milik yayasan, bisa milik masyarakat. Contoh kalau yang MI sendirilah, dimanapun MI kebanyakan itu milik masyarakat, masyarakat sekitar situ. Harapannya kita juga menarik masyarakat supaya ikut berkontribusi, berpartisipasi untuk bisa mendukung berdirinya MI, mendukung berdirinya lembaga
yang ada di wilayah tersebut, karena ini bukan milik siapa-siapa loh, bukan milik guru atau bukan milik pengurus, kecuali memang yayasan ya. Banyak yang mendirikan yayasan, terus dari yayasan itu mendirikan lembaga, itu beda. Tapi kalau biasanya yang di daerah-daerah atau yang di pedesaan itu memang pure didirikan oleh masyarakat, otomatis modal awal pun dari masyarakat. Iya sih. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang pemerintah pun juga ikut mendorong ya kan, dengan memberikan bantuan hibah, bantuan dana alokasi khusus, walaupun itu untuk mengakses itu kita harus punya, kita tidak pungkiri ya, link, punya channel ke atas ya kan, itu pastilah. Itu mungkin itu yang tadi yang dibicarakan oleh jenengan, butuh apa saja, itu nomor satu fasilitas. Dan untuk mendirikan suatu sekolahan atau suatu lembaga, contoh misalkan ini yang sudah dipondasi 4 lokal atau 4 ruang, itu kalau dinominalkan per ruang itu bisa sampai 80-90 juta loh Mas. Bayangkan kalau 4 lokal dikalikan saja. Waduh. Ya mungkin dengan adanya kita ngobrol santai seperti ini, ngopi di depan teras MI Anadia, mungkin dengan beberapa nanti alumni. Itu nanti seperti itu. Kan tadi Mbak Mul juga pernah Mbak Mul bercerita bahwa di situ banyak sekali alumni yang mereka sebagai pelaku usaha dan notabene bisa dikatakan sukses ya untuk di masyarakat Sidoarjo pada umumnya, itu kan dia sukses, harusnya nanti akan tergerak. Oh, saya pernah sekolah di situ, dan paling enggak mencerdaskan adik-adikku. Betul. Karena memang pada prinsipnya kayak Mbak Mul tadi bilang, dari rakyat untuk rakyat, dari masyarakat juga kembali lagi ke masyarakat. Ya tadi mungkin dengan pemerintah pusat itu memberikan dana itu kan memang ada poin, ada butir-butir yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya itu kan mungkin mencerdaskan anak bangsa ya, supaya kita nggak tertinggal dan kita nggak kalah lah dengan negara-negara yang maju. Waduh, obrolannya ya lumayan. Maksudnya Bangus biasanya ngomongnya bisnis loh. Bilang sekolah ternyata memang komoditinya juga nggak beda jauh, nggak bisa beda jauh dari bisnis. Kita bisa analogikan ke dunia bisnis maksudnya. Pengelolaannya pun seperti itu. Kalau sekolahan bisa punya pemasukan internal ya, internal dari lembaga sekolahan tersebut, wah itu luar biasa lagi. Misal ada sekolahan yang punya, ini contoh di sini, ini kan masih banyak kebunnya. Kebun kita tanami dengan pisang. Ya alhamdulillah dari pisang tersebut berbuah, terus nanti kita bisa jual, nanti bisa untuk bayar listrik, bisa untuk perawatan dan sebagainya. Itu kan kewirausahaan lah, kewirausahaan di lembaga. Apalagi kalau misalkan di sekolahan-sekolahan yang sudah besar itu ada koperasi sekolah, ya koperasi siswa, itu juga sebagai pendidikan untuk anak, untuk nanti di dunia nyata ya kan, di dunia nyata bisa ini loh usaha, ini loh cara mencari uang. Walaupun tadi ya sekolah itu bukan untuk mencari uang ya kan ya, memang untuk mencari pendidikan. Tapi apa nggak salah juga tadi untuk ke situ juga kita ternyata di sekolah itu diajarin caranya mengelola keuangan itu seperti itu. Itu kan salah satu edukasi untuk nanti ke depannya itu. Dulu kalau misalkan kita sekolah ya kan, di sekolahan ada ketua, ada kan struktur kelas ya kan, terus nanti ada sekretaris, ada bendahara, nanti tiap minggu atau tiap hari ada kas. Itu kita secara tidak langsung kalau kita diberi, apalagi walaupun kalau dulu kita tidak tahu maksudnya ya kan, bisa saja secara tidak langsung kita diharuskan nanti di kehidupan bermasyarakat seperti ini loh. Ini ada bendahara yang bisa mengelola keuangan, nanti untuk dibelikan apa ataupun ditasarufkan atau dibelanjakan untuk apa, di manajemen yang baik. Itu secara tidak langsung kita belajar hidup di masyarakat. Dari dari lingkup sekolah yang kecil itu kelas ya. Oke, obrolan saat ini memang begitu berat dan
banyak sekali manfaatnya mungkin buat teman-teman yang pada khususnya alumni Emilia Nadia ini loh. Ini kalau kita ngobrol ini sampai jam 6 sampai nggak rampung. Nggak bakalan selesai ngobrol seperti ini karena keasikan ya, keasikan. Kita nggak mikir ke durasinya berapa karena terlalu asik. Dan mungkin buat Bang Us mungkin pesan-pesannya ya, itu buat alumni yang memang dulu dari Emilia Nadia ini, come on lah men. Come on men, kita bangun bareng-bareng ini. Kalian sekolah di sini, kalian sekarang sudah punya usaha yang bagus, punya usaha yang profitnya juga nggak kalah sedikit dengan tadi Mbak Amul sudah bercerita naik motornya yang harga 30-an juta dikit lah. Kalau kita nggak berbicara ke iuran dia paling nggak tergerak hatinya. Amin. Paling nggak tergerak hatinya. Dan juga mungkin kan banyak pelaku usaha yang nggak harus dari alumni sini ya. Betul. Nah, harus alumni dari sini itu mungkin tergerak. Oh ternyata di sana memang sangat-sangat membutuhkan. Dan itu juga nanti efeknya juga sangat bagus sekali karena untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin. Ya, jadi, nah kalau masalah tadi berembet ke sana mungkin itu hanya ngobrol kita lah untuk kembang. Oke Mbak Mul, terima kasih waktunya. Siap. Kita akan ngobrol lagi. Tenang, kami buka. Pintu sudah terbuka. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi dan mungkin Bang Us akan akan lebih sedikit excited atau tertarik untuk ngobrol. Ini sudah ke MI, nanti ke SMP, SMA, ya pasti yang Bang Us pingin banget itu ngobrol dengan pendidik di SMA. Dan kita nanti kolaborasi lah biasa loh. Ya, bisa kolaborasi. Pingin banget supaya Bang Us ini nggak penasaran, nggak mungkin kalau film kartun di sini tanya tanda tanya bisa apa. Itulah yang menjadi sekarang tuh Bang Us bertanya, positif bisa apa? Ya kan ada di dunia ini kan saling keterkaitan. Rantai kehidupan lah ya. Rantai kehidupan. Kalau hanya misalkan mohon maaf kita bicara di dunia usaha. Kalau kita bicara dunia usaha berarti kita hanya masih bicara satu rantai saja kan. Padahal setiap kehidupan ini saling keterkaitan, punya keterkaitan lah. Nanti kita bisa kapan kita lanjutkan lagi dari sini, misalkan nanti bisa lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, SMP, MTS, bisa lagi ke SMA, SMK atau MA. Terus nanti bisa kita kolaborasikan dengan dunia usaha, kan? Oh, gitu.